untuk sekarang kita akan bahas dulu kenapa house is not an equity. Jadi gue debunk myth bahwa house itu adalah equity ya. Jadi kita bisa lihat data pertumbuhan harga rumah itu sebenarnya sangat mengecewakan ya, apalagi dalam beberapa tahun terakhir ya, dan bahkan mungkin satu dekade terakhir. Jadi kita bisa lihat, ini saya include beberapa source ya. Yang pertama dari survei harga properti residential dari Bank Indonesia Q1 2024 itu mengatakan bahwa indeks harga properti residential di Indonesia itu hanya tumbuh 1,8% year on year. Ini masih di bawah inflasi tahunan Indonesia rata-rata di angka 2,5 sampai 3%. Data lain dari Rumah 123, kenaikan harga tahunan hunian di Jabodetabek itu sangat terbatas. Jakarta itu 1,2%, Tangerang 1,9%, Depok 1,5%, dan Bekasi 0,4%. Ini juga jauh di bawah inflasi. Dan kita ambil dari source lain, Trading Economics, itu juga mengatakan bahwa harga properti residential di Indonesia itu hanya naik 0,8% year on year per September 2025. Jadi fakta menarik, Gen Z dan milenial kesulitan beli rumah itu bukan karena harga rumah yang terus-menerus naik. Data ini menunjukkan sebaliknya ya. Ini melainkan karena harga yang sudah terlanjur tinggi akibat properti boom di era Gen X. Dan ini gue akan jelasin nanti di akhir video juga. Dan gue sendiri itu bisa memverifikasi hasil riset atau data ini tadi. Karena gue dan keluarga gue itu mempunyai lebih dari 10 properti yang tersebar di Jabodetabek dan di Surabaya dan daerah di sekitar Surabaya. Dan kebanyakan, hampir semua dari harga properti yang kita punya, begitu pula dengan harga sewanya, itu nggak naik teman-teman selama satu dekade terakhir. Kaget nggak lo? Jadi ini gue kasih satu contoh ya. Contohnya satu apartemen yang gue punya di Tangerang Selatan ya, tepatnya di Gading Serpong. Jadi pada waktu itu apartemen ini itu nilai PPBJ-nya itu sebesar 811 juta ya di tahun 2018. Dan untuk harga pasar sekarang di 2026 itu sekitaran 700 juta. Jadi ini malah ada penurunan sebesar 13%-an. Dan untuk biaya sewanya juga ini tuh ternyata turun ya teman-teman. Dari 55 juta per tahun, which is ya sekitar 6,8% yield-nya ya dari PPBJ ya. Itu turun menjadi 48 juta per tahun dengan yield 5,9%. Ini baru banget, ini apartemen gua disewa ya di awal tahun ini, dan ya ini disewa dengan harga segini gitu ya. Dan ini belum kita factoring maintenance cost, dan kita juga nggak factor in the time dimana waktu properti ini tuh nggak ditinggalin atau tidak ada okupansinya.